Di dalam sebuah medan perang, kau bisa melihat 3 jenis orang gila. Yang pertama adalah orang yang benar-benar gila dan berusaha untuk mati. Yang kedua adalah orang yang terbakar oleh dendam dan menjadi buta terhadap sekitar. Terlihat dua prajurit sedang melihat ke arah seorang penyihir yang sedang menunggangi kuda. Penyihir itu hanya fokus merapalkan mantra sihirnya. Kedua prajurit itu kebingungan dengan apa yang sedang penyihir itu gumamkan. Salah satu prajurit itu langsung mengarahkan senjatanya pada penyihir itu. Prajurit itu menyuruhnya untuk segera menyingkir, namun penyihir itu mengabaikannya dan melanjutkan merapal sihirnya. Prajurit itu yang sudah sangat marah, ia bersiap untuk menembakkan anak panahnya. Sesaat sebelum anak panah itu ditembakkan, penyihir itu langsung merobek gulungan yang ia pegang. Setelah merobek gulungan itu, petir langsung menyambar ke arahnya. Kedua prajurit itu langsung kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Petir itu kembali menyambar, namun kali ini petir itu menyambar ke arah para prajurit itu. Para prajurit yang terkena sambaran itu langsung terpental tanpa arah. Jenis orang gila yang ketiga adalah seorang ahli sihir gila yang maju ke medan perang tanpa zirah ataupun perisai. Notifikasi sistem muncul mengatakan, sebuah misteri kuno ingin mengetahui identitasmu. Kilas balik, seorang pemuda bernama Ritsuki Katoyama sedang memandangi ponselnya. Di dalam ponsel itu merupakan bukti penerimaan kuliahnya. Saat ia sedang memandangi bukti penerimaan kuliahnya, sebuah truk langsung menabraknya, sehingga menyebabkan kematian seketika. Di saat-saat terakhirnya, ia berpikir, ini kehidupan yang sial, kukira hidup kuliahku akhirnya akan segera dimulai. Namun saat Ritsuki terbangun, kini ia berada di tubuh seorang bayi yang bernama Ian. Kedua orang tuanya sangat kebingungan karena putra mereka memiliki rambut berwarna hitam. Suasana rumah itu langsung dipenuhi oleh kehebohan. Meskipun keluarga Ian adalah petani di kerajaan, ternyata keluarga itu sangat miskin. Sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara, Ian selalu menderita kelaparan setiap hari. Selagi kedua orang tuanya dan kedua kakaknya pergi bekerja, Ian dan adiknya harus pergi berkeliling untuk mencari makanan. Ian melihat ikan bakar itu dengan sangat malas, namun berbeda dengan adiknya yang menyantap ikan bakar itu dengan lahap. Terlihat dua anak laki-laki yang sedang mengejek Ian karena memiliki rambut berwarna hitam. Setelah diejek oleh anak-anak itu, Ian berpikir, aku terlahir dengan rambut hitam bukan karena aku mau. Akhirnya aku terlahir kembali, tapi kenapa aku harus hidup dalam kemiskinan seperti ini? Sesaat setelah itu, mata Ian terbuka lebar, karena sebuah panel sistem tiba-tiba muncul di depannya. Ian Raven, kamu itu... Ian langsung tertegun karena penasaran. Sistem mengatakan bahwa Ian bukanlah siapa-siapa. Ian langsung kena mental setelah mendengar perkataan sistemnya. Ian merenungkan dalam benaknya, bahkan jika jendela status muncul, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika aku mengerang karena kerja keras setiap hari, aku mungkin hidup dalam utang di mana aku tidak bisa mendapatkan apapun. Bagi seseorang sepertiku yang hanya akan mewarisi ladang orang tuaku. Lagi pula aku tidak bisa memimpikan profesi lain selain menjadi petani. Sambil menutup mata, Ian berpikir, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mempelajari hal baru. Ian yakin pada dirinya, kalau punya kesempatan untuk belajar, maka dirinya bisa melakukan apapun. Ian hanya menghela nafas dan bertanya-tanya dalam benaknya, kira-kira ada tempat yang mau merawatku nggak ya? Adik perempuannya memandangi ikan bakar yang Ian pegang sambil meneteskan air liur. Kemudian Ian memberikan ikan bakarnya pada adiknya. Sesaat setelah itu, Ian mengajak adiknya untuk mencari buah-buahan. Setelah mereka berdua sampai, Ian memperingatkan adiknya untuk tidak pergi terlalu jauh. Namun adiknya hanya fokus memakan buah-buahan itu. Ian memandangi adiknya dengan senyum lebar karena tidak terasa kini adiknya sudah tumbuh besar. Sesaat setelah itu, Ian tiba-tiba memejamkan matanya. Dari balik semak-semak, Ian melihat bayangan seekor beruang. Ian masih terpaku saat beruang itu perlahan mendekat.
Ian mencoba memperingatkan adiknya, namun beruang itu langsung mengaum ke arahnya. Beruang itu langsung menyerang ke arah mereka berdua dengan cakarnya. Dengan panik, Ian langsung memeluk adiknya dengan erat. Sebelum cakar beruang itu mengenai mereka berdua, sambaran petir langsung menyambar beruang itu. Terlihat punggung beruang itu terbakar hangus setelah terkena sambaran petir. Sesaat setelah itu, beruang itu langsung ambruk tak bernyawa tepat di depan Ian. Tiba-tiba terdengar suara seseorang. Ian langsung melihat ke arah sumber suara dengan ekspresi kebingungan. Di balik kepulan asap, seorang perempuan berkata, "Astaga, mungkin aku pergi terlalu jauh." Dengan wajah yang masih ditutupi bayangan, wanita itu menyapa mereka berdua. Sambil membenarkan kacamatanya, wanita itu bertanya, "Apa ini wilayah Veldenberg?" Ian membenarkan perkataan wanita itu. Dalam benaknya, Ian bertanya-tanya, apa wanita ini yang baru saja mengalahkan beruang itu? Aku ingin tahu siapa dia. Kemudian wanita itu memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang penyihir perantara. Ian sangat terkejut karena Erdis merupakan seorang penyihir. Penyihir adalah sosok keberadaan kuat yang muncul di medan perang, dengan keterampilan yang brilian dan kekuatan destruktif yang besar. Ian sangat syok sekaligus kebingungan, kenapa orang seperti itu ada di kota terpencil seperti ini. Erdis memberitahunya kalau ia berada di sini untuk mencari anak laki-laki berambut hitam yang tinggal di kota ini. Kemudian Erdis sedikit berjongkok dan bertanya pada Ian, apa ada anak laki-laki lain yang berambut hitam selain dirimu? Ian sedikit mundur ke belakang lalu menjawab, tidak, hanya aku seorang. Erdis mengatakan, begitu ya, sepertinya aku telah mendapatkan orang yang tepat. Dengan ekspresi terkejut, Ian menunjuk dirinya sendiri. Sebelum Erdis datang ke kota Veldenberg, seorang kakek menyuruhnya untuk menemukan seorang anak laki-laki berambut hitam di wilayah Veldenberg Holbrunn. Jika kau bisa menjadikan anak itu sebagai muridmu, sesuatu yang baik pasti akan terjadi. Erdis memandangi Ian dengan sangat tajam. Dalam benaknya Erdis menilai, Ian memiliki mata yang penuh campuran rasa ingin tahu dan takut, serta aura yang penuh semangat dan manis. Setelah menilainya, Erdis berniat menjadikan Ian sebagai muridnya. Dengan tawa lebar, Erdis memuji para chronomancer itu. Ian sedikit kebingungan karena Ian pernah mendengar kalau semua ahli sihir itu aneh dan menakutkan. Tapi orang ini kelihatannya sangat baik. Kekuatan sihirnya juga sangat luar biasa karena dia mengalahkan seekor beruang dengan satu serangan. Kemudian Ian mengatakan pada Erdis, apa aku boleh menanyakan sesuatu? Erdis memperbolehkannya. Ian menanyakan soal sihir yang Erdis gunakan pada beruang itu. Sambil memegangi dagunya, Erdis berkata, sepertinya kau tertarik pada sihir. Ian langsung mengatakan, aku pernah mendengar bahwa sihir itu menakutkan, tapi melihatnya secara langsung itu sangat luar biasa. Kemudian Erdis mengatakan, kalau itu bukanlah sesuatu yang spesial, siapapun bisa menguasai sihir. Ian langsung terpaku lalu bertanya, kalau begitu, apakah aku bisa belajar menggunakan sihir juga? Erdis langsung tersenyum setelah mendengar pertanyaan Ian. Kemudian Erdis mengelus kepala Ian lalu mengatakan, tentu saja sangat mungkin jika kau bertemu guru yang baik. Kau juga bisa jadi seorang penyihir, Ian. Jika kau mau, aku bisa mengajarimu sihir. Erdis mengulurkan tangannya pada Ian dan menawarinya untuk menjadi muridnya. Sebelum menerima tawaran dari Erdis, Ian berpikir dalam benaknya, mungkin ini adalah kesempatan untuk mengubah hidupku, karena itu berarti ada jalan lain selain menjadi petani. Kemudian Ian langsung menerima tawaran dari Erdis dan menjabat tangannya. Singkat cerita, Ian telah tiba di kediaman Erdis. Erdis memberikan sebuah buku yang sangat tebal. Ketebalan buku itu membuat Ian sangat terkejut. Erdis memberitahu Ian bahwa dasar-dasar sihir adalah Maronius. Sambil ditemani Erdis, Ian berpamitan pada kedua orang tuanya sebelum pergi. Ian juga berpamitan pada raja. Erdis kemudian berkata, akhirnya kau dapat izin dari orang tuamu dan juga raja. Jadi kau harus berusaha yang terbaik. Dengan tegas Ian menjawab, aku sudah sangat siap. Kemudian Erdis mengatakan, baiklah ayo kita mulai pelatihannya. Ian sangat fokus mempelajari buku yang diberikan oleh Erdis.
Notifikasi sistem muncul mengatakan progres mempelajari Maronius bertambah 1%. Ian telah mempelajari 3 buku tentang Maronius, sehingga progres mempelajari Maronius telah mencapai angka 27%. Setelah progres Ian dalam mempelajari Maronius telah mencapai angka 53%, kini Ian sudah dengan lancar berbicara menggunakan Maronius. Progres mempelajari Maronius telah mencapai angka 99%. Notifikasi sistem muncul mengatakan Maronius telah selesai dipelajari. Sekarang Anda mampu mengendalikan bahasa resmi para Archmage dengan sempurna. Singkat cerita, 7 tahun telah berlalu. Erdis berkata pada Ian, pelajaran di kelas telah selesai. Mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Dengan bersemangat, Ian menjawab, ayo kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Notifikasi sistem muncul memberitahu, Raven Ian, Magis inisiasi skill, bahasa magis kemampuan untuk memanipulasi bahasa magis. Kini mereka berdua telah sampai di pegunungan. Ian sangat panik karena jatuh dari ketinggian. Dengan panik, Ian bertanya, Master, apa ini tidak terlalu cepat? Karena semua yang kupelajari selama 6 tahun terakhir adalah Maronius. Ian meminta tolong pada Erdis, namun Erdis berteriak menyuruhnya untuk mendengar suara itu. Di tengah kepanikan, Ian masih kebingungan dengan suara seperti apa yang harus didengarkan di tempat seperti ini. Ian tidak bisa mendengar apapun selain suara angin. Sesaat setelah itu, Ian mendengar suara angin yang mengatakan, itu manusia, dia terbang, dia sama seperti kita kan? Ian baru menyadari kalau itu adalah Maronius. Sistem memberitahu kalau Ian telah mendapatkan skill baru, yaitu Air Magic, kemampuan untuk memanipulasi keajaiban angin. Setelah kejadian itu, Erdis menertawakannya karena Ian terlihat konyol dalam keadaan itu. Kemudian Erdis menjelaskan bahwa para ahli sihir meminjam kekuatan dengan cara bersatu dengan misteri alam semesta yang luas. Itulah yang disebut sihir. Ian sedikit memahami penjelasan dari Erdis. Kemudian Erdis mengatakan, sekarang kau bisa mendengar suara angin. Kau harus mendengarkan suara misterius berikutnya. Ian menjawab, serahkan saja padaku. Dengan tegas Erdis memberitahu bahwa pelajarannya akan dimulai dari sihir air. Saat berada di dalam air, Ian belajar mengendalikan pusaran air yang berukuran kecil. Namun, misteri air menyuruhnya untuk segera keluar karena Ian telah mengotori air. Instruksi Erdis selanjutnya yaitu menyuruh Ian untuk mempelajari sihir es. Saat Ian mulai menggigil kedinginan, misteri es mengatakan, manusia, tubuhmu mulai mendingin. Setelah itu, Erdis memuji Ian karena Ian menguasainya dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian Erdis menjentikkan jarinya. Setelah Erdis menjentikan jarinya, sebuah kobaran api yang sangat besar muncul di hadapan Ian. Ian sangat panik sekaligus syok karena kobaran api tiba-tiba muncul di hadapannya. Dua misteri api penasaran karena ada manusia di sini. Salah satu misteri api bertanya, apa aku boleh membakarnya? Ian yang mendengar itu langsung berteriak meminta tolong. Beberapa saat kemudian, kini Ian telah berada di dalam gua untuk mencari misteri bumi. Ian bertanya-tanya, apa ini pelajaran yang terakhir? Sesaat setelah itu, Ian mendengarkan suara misteri bumi. Namun Ian kebingungan dengan apa yang dikatakan misteri bumi itu. Ian berpikir, apa mungkin bakat sihir bumiku kurang? Sepertinya aku perlu latihan lebih keras di tempat lain. Setelah Ian berpikiran seperti itu, sebuah panel sistem muncul tepat di hadapannya. Dengan tawa licik, Ian berkata, aku benar-benar pemain curang di dunia ini. Ian langsung meningkatkan sihir buminya, karena Ian tidak mengerti apapun yang dikatakannya. Sesaat setelah itu, cahaya kebiruan muncul tepat di hadapannya. Suara misteri bumi memberitahu, manusia kecil, lava mengalir di bawah tanah ini. Jadi berhati-hatilah, jika terjadi gempa, lava itu akan menyembur keluar.
Setelah mendengar suara misteri bumi, Ian berniat untuk segera keluar dan memberitahu masternya kalau dirinya telah mendengar suara misteri bumi. Kemudian Ian mengatakan, "Api bakar oborku." Obor yang dipegang Ian langsung terbakar. Sesaat setelah Ian menyalakan obornya, sebuah suara misterius mengatakan, "Aku benci cahaya." Ian langsung bertanya, "Siapa itu? Apakah bumi?" Suara itu memperkenalkan dirinya sebagai kegelapan. Saat malam tiba, Erdis berkata, "Sepertinya aku harus berpartisipasi dalam konferensi penyihir api berikutnya." Sambil berlari keluar dari gua, Ian memanggil masternya. Erdis langsung turun dari batu yang ia duduki dan bertanya pada Ian, "Apa kau berhasil?" Dengan senyum lebar, Ian menjawab, "Iya, aku berhasil. Aku bahkan mempelajari sihir kegelapan." Erdis sangat terkejut setelah mendengar perkataan Ian. Dalam hati Erdis berkata, "Maksudmu kau mendengar suara kegelapan yang menakutkan dan pemalu itu?" Ian bertanya pada Erdis, "Apa kau baik-baik saja?" Erdis memanggilnya lalu berkata, "Sudah saatnya turun gunung." Kemudian Ian bertanya, "Kita akan pindah kemana?" Erdis menjelaskan maksudnya kalau kita harus berpisah di sini. Sambil menunjuk ke arah samping, Erdis berkata, "Pergi ke Chronoleg di depan dan ikuti konferensi Chronomancer. Jika takdirmu adalah mempelajari sihir ruang dan waktu, kau pasti bisa bertemu Chronomancer di sana." Ian sangat kebingungan karena tiba-tiba disuruh untuk mempelajari sihir ruang dan waktu. Dengan senyum lebar, Erdis mengelus kepala Ian. Dalam hati Erdis mengatakan, Ian memiliki bakat alami untuk hal-hal misterius. Jika perasaanku benar, Ian pasti bisa menguasai kekuatan waktu juga. Sambil melambaikan tangan ke arah Ian, Erdis mengajaknya untuk bertemu lagi dalam 3 tahun di Torwald. Di sore hari, suasana pasar sangat ramai. Para pedagang berteriak menawarkan barang dagangannya. Ian yang sedang berjalan-jalan di sana berpikir, konferensi Chronomancer ya. Erdis benar-benar orang yang tidak terduga, karena ini terlalu mendadak. Dari kejauhan, Ian melihat seorang laki-laki tua yang mengatakan, "Siapapun yang ingin pergi ke utara, aku akan menemani kalian." Dalam benaknya, Ian berkata, "Erdis bilang konferensi Chronomancer diadakan di utara. Kebetulan aku lagi senggang, jadi aku akan pergi untuk saat ini." Saat malam, Ian dan rombongannya sedang beristirahat. Kemudian seseorang duduk di sebelahnya. Seorang pria tua bernama Rick bertanya pada Ian, "Apa ini pertama kalinya kau menuju utara?" Kemudian Ian menjawab, "Iya, ini pertama kalinya aku menuju ke utara, karena ada urusan darurat yang muncul." Paman Rick berkata, "Itu berarti kau tidak tahu tentang Gunung Naga ya?" Ian sangat kebingungan setelah mendengar kata Gunung Naga. Kemudian Paman Rick menjelaskan bahwa di gunung ini Drake sebenarnya akan muncul. Sambil merangkul bahu Ian, Paman Rick bertanya, "Apa kau tahu cara bertarung, atau setidaknya kau bisa lari cepat?" Dengan ragu Ian menjawab, "Aku tidak yakin pada kemampuanku." Paman Rick yang mendengar itu langsung berkata, "Bro, kau tidak berguna. Apa pekerjaanmu?" Sambil menggaruk kepalanya, Ian memberitahu Paman Rick kalau pekerjaannya adalah seorang penyihir. Paman Rick sangat terkejut dan langsung mundur ke belakang setelah mendengar itu. Seorang wanita yang memakai penutup kepala mendengar semua pembicaraan itu. Wanita itu cukup terkejut setelah mendengar bahwa Ian merupakan seorang penyihir. Dua prajurit yang berada di sana juga sangat terkejut. Ian sangat kebingungan karena atmosfer tiba-tiba berubah. Kemudian ia bertanya, "Apakah ada masalah?" Paman Rick langsung merebut mangkuk yang dipegang Ian, lalu berkata, "Itu bukan apa-apa, ini biar aku saja yang refill untukmu." Paman Rick langsung berlari dengan sangat cepat yang membuat Ian kebingungan. Saat Ian masih memandangi kepergian Paman Rick, 3 prajurit membicarakannya dan juga meremehkannya.
Salah satu prajurit mengejek Ian. Jika dia benar-benar seorang penyihir, maka anjing seperti apapun bisa menjadi satu. Dalam hati Ian bertanya-tanya, apa masalah mereka? Wanita yang memakai tutup kepala perlahan mendekati Ian dan menyapanya. Kemudian wanita itu berkata, "Jika kau benar-benar seorang penyihir, sebaiknya kau menempatkan mereka pada tempatnya." Kemudian Ian bertanya, "Menempatkan mereka pada tempatnya?" Wanita itu menjawab, "Tidak peduli mau kau seorang penyihir atau bukan, mercenari akan menyerang siapapun yang terlihat lemah. Jadi kau perlu menunjukkan kekuatanmu dengan tegas untuk menakuti mereka. Jika kau melakukan itu, mereka akan melindungimu apapun yang terjadi." Ian sedikit terkejut setelah mendengarnya. Dalam hati Ian membenarkan perkataan wanita itu, tapi sejak awal Ian tidak pernah marah. Salah satu mercenari meludahi mangkuk milik Ian, lalu mengelapnya dengan daun. Ian yang melihat itu sangat marah. Mercenari itu sangat panik karena tiba-tiba terjadi gempa. Kemudian Ian memanggil mercenari itu. Mercenari itu menoleh ke arahnya dengan kebingungan. Dengan tatapan kematian, Ian bertanya, "Kenapa kau meludah di piringku?" Mercenari itu sangat ketakutan. Kemudian mercenari itu bersujud dan meminta maaf pada Ian. Lalu mercenari itu berkata, "Aku hanya ingin mempercantik mangkuknya." Ian yang mendengar itu sangat kesal, lalu berkata, "Pakai saja dengan air." Kemudian mercenari itu memberitahu Ian kalau air di sini sangat kotor. Ian yang mendengar penjelasan itu langsung meminta maaf pada mercenari itu. Kemudian mercenari itu menjelaskan bahwa air di sini itu penuh kalsium, lumpur, dan parasit. Kau tidak mungkin mencuci piring dengan air itu. Lalu mercenari itu mengatakan air liur jauh lebih bersih. Penjelasan mercenari itu membuat Ian kena mental. Kata-kata itu masih terngiang di kepala Ian. Dalam benaknya, Ian berpikir, ini sangat tidak masuk akal. Kedua mercenari itu keheranan terhadap reaksi yang ditunjukkan Ian. Ian yang masih kena mental berpikir, standar kesehatan zaman pertengahan ini sangat liar. Namun kedua mercenari itu mencoba untuk menyadarkan Ian yang masih terpatung. Setelah sadar, Ian langsung merapal sebuah sihir. Api unggun yang tadinya mati kini menyala. Para mercenari langsung menoleh ke arah api unggun dengan sedikit terkejut. Mereka sangat kebingungan karena api unggun itu tiba-tiba menyala. Wanita yang memakai penutup kepala juga sedikit terkejut. Ian menyuruh para mercenari untuk segera mengambil air. Para mercenari langsung bergegas untuk mengambil air. Mereka sangat ketakutan dengan Ian yang tiba-tiba marah. Beberapa saat kemudian, Ian dan yang lain telah beristirahat. Di tengah kegelapan malam, beberapa mercenari sedang berjalan-jalan. Salah satu mercenari bertanya pada rekannya, "Apa kau yakin ini jalannya?" Rekannya menjawab, "Aku sangat yakin ini jalannya." Mercenari yang tadi bertanya, ia berhayal dirinya sedang duduk di bawah pohon bersama seorang wanita yang bernama Jadi. Para mercenari itu akhirnya menemukan wanita yang mereka cari. Salah satu mercenari menyapanya lalu berkata, "Di sini gelap, jadi ayo ikut denganku." Kemudian mercenari itu memejamkan mata agar bisa melihat dengan jelas ke arah depan. Dari arah depan, ia melihat seorang pria yang sedang mengangkat tubuh seorang wanita yang sedang tidak sadarkan diri. Dengan terkejut, mercenari itu bertanya, "Siapa kalian?" Sesaat setelah itu, sebuah anak panah melesat menembus tubuh rekannya. Tubuh mercenari itu langsung terjatuh ke tanah. Rekan mercenari itu langsung berteriak pada orang-orang itu, "Apa yang kalian lakukan pada teman kami?" Salah satu mercenari itu langsung memerintahkan rekan-rekannya untuk membunuh mereka semua. Para mercenari itu langsung berlari ke depan. Pria yang sedang membawa tubuh wanita itu merasa akan kerepotan dengan para mercenari itu.
Wanita yang dibawa pria itu langsung membuka matanya setelah mendengar suara keributan yang terjadi. Kemudian wanita itu langsung menggigit lengan pria itu, yang membuat pria itu berteriak kesakitan dan menjatuhkan tubuhnya. Wanita itu langsung berdiri dan melarikan diri dari sana. Di tempat lain, Ian sedang tertidur. Saat tertidur, Ian mengigau. Air liur adalah air yang tidak boleh digunakan untuk mencuci piring. Kemudian suara misteri kegelapan menyuruhnya untuk segera bangun dan memberitahu Ian kalau ada manusia yang sedang mendekat. Ian langsung terbangun dari tidurnya. Setelah bangun, Ian bertanya-tanya, kehadiran apa ini? Dari luar tenda, seseorang berteriak memanggilnya. Kemudian Paman Rick membuka tenda milik Ian, lalu memberitahu kalau keadaan di luar sangat buruk. Setelah mendapat kabar dari Paman Rick, Ian langsung keluar dari tenda. Sesaat setelah Ian keluar dari tenda, Ian sedikit terkejut karena para mercenari sedang bertarung dengan bandit. Salah satu bandit telah berhasil menebas mercenari hingga tewas. Sambil menginjak tubuh mercenari yang sudah tidak bernyawa, bandit itu berkata, "Aku tidak peduli jika kalian membunuh mereka semua." Dengan tegas, bandit itu memerintahkan anggotanya untuk mencari wanita itu. Wanita yang sedang mereka cari kini bersembunyi di balik pohon. Katie yang sedang ketakutan kini berpikir, apa yang harus aku lakukan? Jika begini aku akan tertangkap. Di saat-saat yang krusial, sebuah bila pedang mengarah tepat di kepala Katie. Sambil menyeringai, pria yang sedang memegang pedang berkata, "Jadi kau di sini." Pria itu mengancam, "Aku akan memotong tanganmu jika kau tidak mengangkat badanmu sekarang." Katie langsung merinding ketakutan setelah mendengar ancaman pria itu. Karena Katie tidak kunjung mengangkat badannya, pria itu langsung mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan bersiap menebasnya. Namun pria itu tiba-tiba sangat terkejut. Sesaat kemudian, tubuh pria itu terpental ke belakang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dari belakang, Ian masih diselimuti energi sihir yang baru saja Ian keluarkan. Di sisi lain, Katie masih memproses apa yang baru saja terjadi. Kemudian Katie sedikit mendongak dan melihat ke arah Ian. Sesaat kemudian, Ian langsung menarik tangan Katie, lalu menyuruhnya untuk tetap berada di belakangnya. Katie menatapnya dengan penuh haru. Beberapa orang langsung berbaris di belakangnya. Paman Rick kemudian berkata, "Tuan penyihir, kami sudah siap." Ian yang mendengar itu merasa sedikit lega dan langsung memanggil misteri kegelapan. Sebuah kabut tebal disertai percikan petir yang kemudian berkumpul menjadi bola energi berwarna kebiruan yang terbentuk tepat di telapak tangan Ian. Para mercenari dan bandit kebingungan karena sebuah kabut tebal berwarna hitam pekat tiba-tiba muncul. Kemudian mereka berteriak agar rekan-rekannya segera menyalakan obor. Mereka telah menyalakan obor untuk menerangi kegelapan total itu. Dalam hati, Ian merasa puas karena rencananya telah membuahkan hasil. Notifikasi sistem muncul mengatakan, keterampilan sedang digunakan, aktivasi seni bayangan pandangan gelap, memungkinkan pandangan meski dalam kegelapan total. Salah satu bandit yang telah menemukan rombongan Ian berteriak memberitahu rekan-rekannya kalau mereka ada di sini. Paman Rick dan yang lain sangat terkejut. Bandit itu langsung mengangkat pedangnya dan bersiap menebas mereka semua. Dengan ketakutan, Paman Rick dan yang lain berteriak meminta ampun pada bandit itu. Tatapan Ian langsung menajam dan menyuruh misteri api untuk membakar bandit itu. Api dari obor yang ada di tangan bandit itu langsung membakar kepalanya. Setelah terbakar, bandit itu langsung terjatuh tak bernyawa. Setelah kejadian itu, rekan-rekan bandit itu merasa ngeri terhadap Ian. Dalam hati Ian berkata, "Ini harus bisa menakuti mereka agar kami bisa melarikan diri." Salah satu bandit memerintahkan rekan-rekannya untuk menyerang Ian terlebih dahulu. Bandit yang memerintahkan itu tiba-tiba sangat terkejut. Seekor drake yang sedang membuka mulutnya dengan lebar mengarah langsung ke arah bandit itu.
Bandit itu pun tewas mengenaskan. Rekan-rekan bandit itu beserta Ian dan rombongannya sangat syok atas kemunculan Drake yang datang secara tiba-tiba. Dengan mulut yang masih berlumuran darah, Drake itu memandangi para bandit dengan tajam. Kedua bandit itu sangat ketakutan. Kemudian para bandit itu langsung berlari dengan sangat kencang. Namun Drake itu tidak berniat untuk melepaskan mereka. Dengan ketakutan, Paman Rick menunjuk ke arah Drake itu. Dalam hatinya, Ian merasa kalau keadaan ini sangat buruk. Jika terus begini, kita semua akan hancur. Notifikasi sistem mengatakan kau telah menyaksikan sebuah misteri primitif. Ian sedikit terkejut dengan notifikasi sistem yang muncul secara tiba-tiba. Kemudian sistem memberitahu bahwa Ian telah mendapatkan kemampuan baru, yaitu kemampuan yang bernama seni summoning, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dan memanggil makhluk misterius. Di saat Ian masih kebingungan dengan kemampuan barunya, Drake itu sedang melihat ke arahnya. Dalam hati Ian masih ragu apakah Drake ini masih sama seperti misteri yang pernah ia temui sebelumnya. Dengan gemetar, Ian mencoba memanggil naga itu. Naga itu langsung menoleh ke arahnya. Paman Rick dan yang lainnya sangat terkejut sekaligus ketakutan karena Ian tiba-tiba memanggil naga itu. Naga itu langsung mengeluarkan niat membunuh yang mencekam. Setelah merasakan niat membunuh naga itu, Ian meyakinkan dirinya kalau ia bisa melakukannya karena misteri tidak pernah mengkhianatinya. Sesaat kemudian, Ian langsung mengeluarkan energi sihir yang cukup besar di sekitar tubuhnya. Dengan lantang Ian berkata, "Aku adalah sahabatmu." Perkataan Ian membuat rombongannya sangat kebingungan. Kemudian Ian melanjutkan, "Teman tidak ada perundungan dan juga tidak ada perkelahian." Perkataan itu membuat naga itu keheranan. Naga itu hanya menggeram kesal. Sesaat kemudian teman Paman Rick bertanya, apakah naga itu akan mengatakan sesuatu? Paman Rick langsung menyuruhnya untuk diam karena Ian sedang mendengarkan perkataan naga itu dengan seksama. Dari luar, Ian terlihat sedang fokus mendengarkan perkataan naga itu. Namun dalam hati, Ian sedang kebingungan dengan apa yang dikatakan naga itu. Kemudian sistem merekomendasikan agar Ian menggunakan poin untuk meningkatkan level keterampilan. Ian yang sudah tidak ada pilihan lain akan menggunakan semua poinnya ke dalam seni memanggil. Kemudian sistem memberitahunya bahwa kemampuan seni memanggil telah meningkat. Sesaat setelah itu, Ian sekarang bisa mendengar perkataan naga itu dengan jelas. Ian kembali memanggil naga itu. Naga itu langsung berteriak mengatakan, "Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Dalam hati Ian tidak menyangka kalau itu akan efektif. Kemudian Ian membenarkan suaranya, lalu berkata, "Tuan Naga, aku memanggilmu bukan berarti aku ingin melawanmu." Naga itu menjawab, "Betapa konyolnya jika ada manusia yang bisa melawanku." Ian membenarkan perkataan naga itu, lalu berkata, "Kita pasti akan kalah dalam sekejap. Untuk seseorang sepertimu, kami bahkan tidak layak untuk diperhatikan." Kemudian naga itu menanyakan, "Apa kau ingin aku menyelamatkanmu?" Di sisi lain, Paman Rick dan temannya serta Katie masih kebingungan dengan apa yang sedang dilakukan Ian. Naga itu kembali berkata, "Ini terlalu merepotkan, bahkan untuk membunuh orang sepertimu." Ian tersenyum puas karena rencananya telah berhasil. Sesaat kemudian, Ian langsung tersentak karena naga itu kembali berkata, "Namun aku sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini." Paman Rick dan teman-temannya memohon pada Ian agar melakukan sesuatu. Di sisi lain, Ian sedang kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan selanjutnya.